Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Partai Solidaritas Indonesia menanggapi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia berdasarkan survei OCCRP. Partai yang diketuai anak bungsu Jokowi itu berpandangan survei tersebut berasal dari barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Menurut penerbit OCCRP, Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Jokowi menanggapi santai survei OCCRP tersebut. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya, sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Hal senada juga disampaikan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam akun media sosial X, Waketum DPP PSI Andi Budiman menyebut hasil riset OCCRP merupakan suara barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Andi menyebut barisan sakit hati tersebut yang memobilisasi suara survei OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Salah satunya adalah Joko Widodo. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin yang korup di dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan meminta semua pihak untuk menjaga marwah para mantan presiden terkait masuknya nama Joko Widodo, Presiden ke-7 RI dalam daftar tokoh terkorup dunia 2024 versi OCCRP. Biar bagaimanapun Presiden itu kan warga negara terbaik ya dari setiap negara. Nah, kita harus menghargai legasi beliau. Dan kita harus jaga betul marwah presiden ya, untuk mantan presiden. Artinya saat dijadikan sebagai tokoh terkorup itu gimana Pak Menko? Jangan berpolemik ke bawah ke sana, yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan presiden kita. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku memiliki dokumen penting negara terkait dugaan skandal korupsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi mempersilahkan membuktikan kebenaran tudingan tersebut. Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa acur-acuran.
Inilah pernyataan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang mengaku memiliki dokumen dugaan skandal korupsi Joko Widodo. Tak hanya itu, ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan istri Jokowi, yakni Iriana Joko Widodo. Dokumen yang dimiliki merupakan dokumen penting negara yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon terkait dengan dokumen tersebut. Jokowi tak mempermasalahkan dokumen yang dimiliki oleh Hasto. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut siap apabila nantinya diperiksa penegak hukum terkait dugaan korupsi. Biasa kan, kita ini sejak menjabat dan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti AC, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Perseteruan antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan memasuki babak baru saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pihak PDI Perjuangan mengklaim memiliki dokumen penting yang bisa membongkar skandal kasus korupsi petinggi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Pemirsa, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum sehingga 4. Pemirsa, pada kesempatan ini 2 dari 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmik memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion karena menilai pemohon tidak memiliki legal standing. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.